Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, untuk yang sekian kalinya ini malam insyaallah kita akan potong ya dengan waktu bulan Ramadan, bulan puasa. Mungkin untuk sementara nanti kita akan liburkan terlebih dahulu ya. Kita isi dengan aktivitas kegiatan di bulan Ramadan. Baiklah, marilah kita sama-sama awali kajian kita pada malam hari ini dengan baca Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kali kita membahas tentang masih witir ya Pak ya. Witir dan bacaannya. Ada yang belum saya jelaskan kembali nih, mungkin saya jelaskan kembali tentang di situ kan ada satu hadis dari Talq bin Ali, Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. La witroni fi lailatin. Nah itu kan di bawahnya ja'a ala lughati banil harisi alladina yansibuna musanna bil alif ka qiraati inna hadani lasahirani. Jadi kata witroni itu ini dari segi kata witroni itu bentuknya adalah musanna. Musanna itu bentuk dual. Di dalam bahasa Arab itu kan ada bentuk tunggal, ada bentuk dual, ada bentuk plural. Nah, plural jamak atau lebih dari 3. Nah itu di sini dikatakan ini terambil dari dialek bahasa dari Bani Al-Haris ya, yaitu bentuk musannanya menggunakan alif ya, ada alifnya dalam keadaan marfu atau dalam keadaan posisi dhammah. Nah itu dengan fathah ya, jadi al-witroni gitu, witroni. Kalau dalam keadaan nasab atau mansub itu bukan witroni tapi witroini, jadi gitu, atau jar atau dalam keadaan kasroh marfu atau dalam keadaan jar dan marfu itu witroini, tapi ini witroni. Nah ini seperti dalam firman Allah di dalam kata inna hadzani lasahirani. Sesungguhnya dua hal ini yaitu benar-benar dua sihir, tapi ini dari segi kata saja yang dipadankan dengan kata-kata lasahironi gitu. Artinya maknanya dua ya. Musanna dua. Nah di sini faman autaro awwalal lail thumma badalahu ayusalli ba'da dzalika awistaikiro istaiqadha qabla al-fajri fa innahu yusolli syaf'an wa la yu'idul witra. Barang siapa yang melakukan sholat witir di awal malam kemudian dia ingin melakukan lagi sholat malam setelah itu, misalnya karena dia bangun di malam hari
Nah, sebelum sholat fajar, ya, maka hendaknya dia melakukan sholat sunnah itu genap gitu. Ya, fa innahu yusolli syaf'an itu genap. Ya. Di surat Al-Fajr itu kan ada kata-kata wal fajri walayalin asyr wasyafa'i wal watr. Nah, kata witir itu bisa dalam bentuk kata watrun, ya. Witrun atau watrun itu maknanya sama, artinya ganjil. Watru, ya, asyafa'u itu adalah genap. Nah, wasyaf, ya, syaf'an, kata-katanya syaf'an, jadi genap, jadi jangan ganjil gitu, karena sudah melakukan sholat witir di awal malam gitu. Pada saat itu kan kalau nggak salah ada satu hadis yang mengatakan may yakhafu alla yuqima fi fi akhiril laili, ya, ay falyutir, ya, fi awalihi, kalau nggak salah. Di sini ada kata alla yakuma, ya, man khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir awalahu wa man tomi'a ayyakuma akhirahu falyutir akhiral laili. Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di malam hari, hendaklah dia melakukan sholat witir di awal malam, ya, setelah sholat isya tentunya. Nah, itu sesuai dari itu, ya. Dan barang siapa yang berkeinginan keras untuk bisa bangun malam atau di akhir malam, hendaklah dia melakukan sholat witir di akhir malam. Dan ditegaskan lagi oleh satu keterangan, fa inna sholati akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal. Maka sholat di akhir malam itu disaksikan, ya, disaksikan para malaikat Allah. Ya, wa dzalika afdal, dan itu yang lebih utama. Jadi sholat witir di akhir malam itu lebih utama. Tapi di awal malam pun juga tidak apa-apa. Dan ini keduanya dicontohkan juga oleh para sahabat Nabi, ya. Waktu itu Abu Bakar yang pernah melakukan sholat witir di awal malam, sementara Umar melakukan sholat witir di akhir malam. Dua-duanya dilakukan. Nah, ini hadisnya sudah kita baca waktu itu, ya Pak, ya. Nah, terkait tadi itu wala yu'idul witr, dan tidak mengulangi witirnya lagi, artinya tidak melakukan sholat witir. Dan ini pendapat seperti ini adalah pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf. Tapi ada keterangan waqala ba'duhum, sebagian dari ulama salaf dan khalaf itu berpendapat innahu yusolli rok'atan tashfa'u lahu witrahu thumma yusolli masya'a thumma yutir. Jadi sebagian ada yang membolehkan melakukan witir lagi, ya. Jadi walaupun di awal sudah melakukan witir, kemudian setelah kita bangun malam lalu kita melakukan sholat malam, kita bisa witir lagi dengan teknisnya, yaitu dia sholat witir 1 rakaat. Nah, kemudian setelah dia bangun, dia genapkan lagi witirnya. Witirnya dia genapkan. Misalnya witirnya 1, dia genapkan tambah 1 jadi 2. Ya, digenapkan. Kemudian baru dia sholat, ya, malam sekehendaknya. Ya, sholat malam silakan, sholat malam sampai berapa jumlahnya silakan. Nah, setelah itu yusumma yusolli masya, setelah menggenapkan witir yang di awal malam, maka kemudian dia melakukan sholat malam, ya, sekehendak sebanyak-banyaknya, baru summa yutir, baru dia melakukan sholat witir lagi. Ya, karena witirnya sudah digenapkan. Nah, inilah yang sebagian dari ulama khalaf dan salaf membolehkan melakukan witir 2 kali. Karena
Jumlah witir atau sholat witir yang dilakukan itu boleh sampai dengan paling banyak yaitu 11 rakaat. 11 rakaat itu adalah 11 yang paling sempurna, paling banyaknya. Terima kasih. Kalau yang paling sempurna sedikitnya yaitu 3 rakaat. Nah, ini terkait dengan sholat witir yang kemarin itu ya. Terus tentang bacaan juga itu sudah ya, kemarin kalau nggak salah ya, tentang bacaan itu. Nah, sebenarnya di sini kita membahas tentang al-faslus sadis fit du'a'i wa dzikri akibas sholah. Ya, di sini tidak dibahas lagi sholat tarawih ini. Mungkin nggak ada ini, di sini nggak ada. Nah, baik, silakan Pak. Kalau yang paling pertama tadi itu kan sandarannya kan sudah jelas. Apakah yang kedua ada sandaran dari para kalau ini kan ini penjelasannya dari kitab ini saja. Berarti ini kitab ini menjelaskan bahwa pada waktu itu ya terjadi perbedaan juga tentang pelaksanaan witir. Bagaimana kalau misalnya dia melakukan witir di awal malam, terus dia bangun lalu melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail, apakah harus witir lagi? Gitu. Nah, terdapatlah satu hadis la witroni fi lailatin. Tidak ada witir, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya berpendapat dari ya hadis ini. Ada juga yang memaknai witroni itu artinya 2 witir gitu, dua gitu, seperti layaknya yang disebut dengan masna. Nah, di sini memang tidak dijelaskan perbedaan sebagian ulama itu mengacu kepada mana gitu, kebacu pada mana. Yang jelas di dalam kitab Al-Fiqh fi Madha'ibil Arba'ah tidak boleh lebih dari 11 rakaat gitu. Ketika masih di dalam koridor 11 rakaat, maka itu masih dikategorikan witir. Nah, cuman teknisnya tadi ya boleh. Ya kan witir tidak hanya 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11 gitu. Nah, kalau sudah misalnya jumlahnya 11, nah itu tidak bisa lagi dilakukan. Dan menurut mazhab Malik atau Maliki itu tidak dianggap sebagai witir setelahnya, tapi tetap sah sholatnya. Tapi sholat setelah 11 rakaat itu dianggap sebagai sholat sunnah biasa saja, begitu. Jadi gitu. Cuma sini tidak jelaskan secara gamblang. Yang jelas ada juga yang berpendapat ya karena masih dalam hitungan witir yang kebolehan melakukan witir itu. Ya boleh saja kita di awal melakukan witir 3, ngikut bareng sama jamaah di masjid. Sesampainya di rumah terus kita tidur, terus kita kemudian bangun malam kita sholat tahajud. Nah, untuk kita nanti bisa witir lagi, maka kita genapkan witir tadi 3 ditambah 1 menjadi 4. Lalu nanti ditambah lagi 1, ya kan jadi 5. Nah gitu. Tapi kan masih di dalam hitungan kebolehan melakukan sholat witir, yaitu antara 1 sampai 11 rakaat. Nah, yang dimaksud la witroni itu ketika tadi 11 ke atas, maka itu sudah batasnya sampai segitu, maka tidak ada witir lagi setelah itu, setelah 11 rakaat gitu. Ada yang memahami seperti itu. Jadi gitu Pak. Jadi nanti kalau seandainya melakukan sholat misalnya witir di awal waktu, maka dibolehkan kita untuk melakukan witir
ya melakukan witir di malam hari setelah kita melakukan setelah tidur untuk melakukan 2 kali witir. Tapi 2 kali witir itu maksudnya adalah selama masih dalam jumlah 11 rakaat, antara 1 sampai 11 gitu. Ya. Tapi kalau dia sudah witir 11 ditambah lagi, itu bukan witir lagi namanya, salat biasa. Menurut mazhab Maliki seperti itu kalau masalah. Baik, itu yang ya silakan Pak Haji. Yang tadi itu kan pada saat hendak witir kedua kalinya kan harus digenapkan dulu. Itu di awal tahajud yang sholat malam yang menjelang fajar itu. Jadi harus ditambah menggenapkan dulu. Iya. Dari 3 kan di awal. Iya. Dan setelah isya. Kemudian tidur terbangun. Iya. Itu digenapkan dulu. Iya betul. Digenapkan dulu. Tapi kalau menurut pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf, kalau setelah witir di awal, maka ketika bangun tidak boleh sholatnya itu berjumlahnya itu ganjil, harus genap gitu. Syaf'an dikatakan gitu. Fa innahu yusolli syaf'an wa la yu'idul witra, dan tidak mengulangi witirnya. Itu tidak boleh mengulangi witirnya. Ini juga ada penjelasan dalam kitab ini, ya, terjemahannya di sini ada nih. Apabila seorang terbangun dari tidurnya menjelang pagi, kesiangan waktu tersisa, ini lain lagi ya. Ini juga menyinggung tentang la witroni filatin. Hadis ini harus dikedepankan daripada hadis sebelumnya, karena larangan harusnya didahulukan daripada hal-hal yang boleh dilakukan ketika. Nah ini menurut mazhab Maliki juga nih. Ini mazhab Maliki artinya witir itu tidak diulang, artinya tidak ada lagi witir gitu. Ini tidak ada witir lagi. Jadi menurut mazhab Maliki, hadis tentang la witroni fi lailatin itu harus dikedepankan. Ya, sekalipun ada sekelompok ulama yang membolehkan untuk melakukan witir lagi gitu. Karena yang larangan itu harusnya didahulukan daripada hal-hal yang boleh dilakukan. Ini menurut Imam Malik ya. Ketika ini 2 hal ini di sini disebut ketika 2 hal ini bersinggungan gitu. Nah ini pelaksanaan witirnya seperti itu Pak. Jadi dibolehkan untuk melakukan, tapi ini sebagian ulama khalaf dan salaf. Nah makanya pada waktu itu juga ketika waktu saya menjelaskan bahwa dengan kata-kata la witroni fi lailatin, saya diprotes dengan teman saya. Boleh Pak, siapa bilang nggak boleh dengan cara. Oh saya ketemu juga akhirnya gitu. Jadi di sini kitab ini di atas diberikan satu penjelasan. Sebagian ulama salaf dan khalaf melakukan witir lagi setelah melakukan sholat qiyamul lail atau tahajud qiyamul lail gitu. Baik. Karena ini terkait dengan masalah kegiatan bulan Ramadan ya, mungkin kita akan bahas juga di sini mungkin ya tentang sholat tarawih ya. Cuma dia tidak disebutkan di sini, tidak dibahas seperti di sini, tidak ada. Sholat tarawih ini hukumnya adalah sunnah. Ya sunnah. Kalau menurut dalam kitab fikih al-fiqh fi madzhab al-arba'ah atau fikih 4 mazhab, ini terjemahannya aja disebutkan menurut 3 mazhab selain mazhab Maliki ya, sholat tarawih itu yang dilaksanakan di bulan Ramadan setelah melakukan sholat isya itu
dikatakan sebagai sunnah ain muakkad, sunnah ain muakkad, yaitu sangat disunnahkan bagi setiap individu muslim, ya, baik itu untuk pria maupun wanita. Adapun pendapat mazhab Maliki dapat dilihat, kalau Maliki mengatakan bahwa menurut Maliki hukumnya bukan sunnah muakkad, tetapi mandub muakkad, mandub muakkad. Menurut Imam Maliki, mandub muakkad itu artinya masih di bawah kategori sunnah, masih di bawahnya lagi, di bawah sunnah. Sangat dianjurkan tapi tidak sampai disunahkan. Ini menurut mazhab Maliki. Nah, sholat tarawih ini ya kita sudah ketahui lah, sudah tahu lah, boleh dilakukan secara berjamaah. Dan sunnahnya sunnah ain, yang artinya jika salah satu jamaah sudah melaksanakannya, ia tidak berarti hukumnya gugur bagi jamaah yang lain, bahkan mereka tetap harus mengadakannya. Jadi ada penjelasannya. Apabila seorang pria melakukan sholat tarawih di rumahnya, maka disunahkan bagi pria tadi mengajak yang lainnya untuk melakukan sholat tarawih berjamaah. Gitu. Di sini dikatakan seperti itu, ya, dia mengajak anggota keluarga untuk sholat berjamaah secara berjamaah bersamanya. Apabila dia sholat sendirian, nah, ini menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali kalau nggak salah, itu dia akan kehilangan pahala sunnah berjamaah. Sunnah berjamaah itu, jadi taraweh ya ibaratnya sunnahnya ketinggalan lah gitu. Nah, berbeda dengan mazhab Maliki dan Hanafi. Nah, di sini dikatakan berjamaah untuk sholat taraweh itu hanya dianjurkan. Menurut mazhab Hanafi, berjamaah untuk sholat tarawih hukumnya sunnah kifayah. Ada sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah itu untuk seluruh penduduk suatu wilayah. Jadi kalau saat ada sebagian sekelompok orang melakukan jamaah sholat tarawih, maka gugur hukum sunnahnya bagi jemaah yang lainnya. Gitu. Ini menurut mazhab Hanafi, ya. Ya kalau Maliki cuma dianjurkan saja berjamaah. Tapi kalau mazhab Hambali dan Syafi'i melakukan sholat tarawih sendirian di rumah atau tidak berjamaah, dia tertinggal ya pahala sunnah berjamaah. Nah, kita tinggal pakai yang mana, tapi kita umumnya biasanya Syafi'i. Maka selain daripada kita mensyiarkan agama Islam di bulan Ramadan, dan itu juga kan memang kalau sholat sunnah tarawih berjamaah itu Nabi ikut berjamaah melakukannya hanya 3 kali kalau nggak salah. Sedangkan secara khusus yang melakukan sholat tarawih berjamaah, mengumpulkan orang banyak, itu adalah khalifah, idenya khalifah, ijtihadnya Khalifah Umar Ibnul Khattab. Ya tentunya sekalipun itu kadarnya adalah dari seorang sahabat, tapi kan juga Nabi ibaratnya diam saja, berarti itu menunjukkan itu ittifaq lah, ya. Ya artinya bisa saja ini kejadiannya bukan di zaman Nabi, bisa saja. Ada bisa juga, saya juga belum lihat ini, tapi yang jelas itu pendapat Umar bin Khattab, ijtihad Umar bin Khattab. Hanya saja sholat tarawih itu ya jumlahnya tidak 8 rakaat seperti apa yang kita lakukan di Indonesia ya kebanyakan, tetapi 20 rakaat dengan witir 3 sehingga 23. Nah, ini terkait sholat
tarawih, ya sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini ya, kalau ada juga yang berbeda pendapat, ya, sehingga sampai misalnya antara di Masjidil Haram dengan kalau di Masjid Nabawi berapa itu jumlahnya? Kalau nggak salah 30 lebih ya. Kalau nggak salah itu. Ada di tempat lain itu karena mengatakan begini alasannya. Kalau di Masjidil Haram melakukan sholat tarawih, setiap 4 rakaat melakukan tawaf, sehingga ada pahala tawaf, katanya gitu. Boleh bisa melakukan itu. Maka kalau gitu, menurut mazhab kalau nggak salah sih adalah Maliki ya. Selain daripada di Masjidil Haram, ya diperbanyak itu, ada yang sampai 36 rakaat gitu. Ya kan, jumlahnya banyak karena di sana ada ini. Jadi ibaratnya apa ya? Di bulan Ramadan itu sesuai dengan hadis dan juga ayat ya, itu ada istilah falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya berlomba-lomba untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ada satu hadis sahih itu. Artinya kita didorong untuk kita berlomba-lomba di bulan Ramadan melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Baik ibadah sholat tarawih, baik sholatnya, sholat sunnahnya, baik baca Qur'annya. Nah, bahkan di sini juga ada disebutkan, ya di sini hal-hal yang dianjurkan pada pelaksanaan tarawih. Ini ada hukum, jadi kalau Imam Malik mengatakan hendaknya menghatamkan Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih dan hal-hal yang terkait dengan sholat tarawih. Di situ dikatakan hendaknya melakukan sholat tarawih itu hendaknya dikhatamkan Al-Quran. Ya, dahulu juga ulama mazhab Syafi'i juga melakukan untuk misalnya menghatamkan Quran itu sebanyak-banyaknya. Ya. Makanya di bulan Ramadan ya aktivitasnya itu ya dahulu mungkin ya tidak terlalu banyak untuk mencari ini ya kehidupan gitu atau nafkah, melainkan ibadahnya diperbanyak. Apalagi kalau itu di akhir 10 akhir di bulan Ramadan, kita sebaiknya melakukan i'tikaf di masjid selama 10 hari 10 malam. Kita nggak pulang. Itu kalau itu i'tikaf yang benar ya. Yang dilakukan oleh Nabi, mengajak istri-istrinya untuk i'tikaf di masjid. Ya, di masjid. Itu selama 10 hari di akhir bulan. Ya, karena dan ada satu ayat ya, firman Allah itu mengatakan fala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tidak boleh kalian mencampuri istri-istri kalian selama kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Tapi kan kita mah iktikafnya kan malam doang datang ke masjid. Ya nggak apa-apa, itu pun juga dianggap sebagai iktikaf juga. Hanya saja memang nilainya ya beda dengan yang iktikaf 10 hari 10 malam di sana. Mandi di sana juga, beraktivitas kegiatan juga di sana. 10 hari 10 malam. Ya anaknya dibawa juga. Kadang bawa apa itu kemah gitu ya, kayak tenda kecil gitu ya, yang tertutup rapat gitu untuk ya kan bagaimanapun juga kan misalnya untuk ganti pakaian dan sebagainya atau ada apa-apa hal-hal itu ya. Makanya ada di beberapa masjid di Istiqlal juga saya lihat waktu itu ya, waktu pernah saya ikut itu ada itu bikin kemah tenda kecil ya, untuk dia tidur di dalam gitu di masjid. Ya saya lihat juga di wali kota
Waktu itu saya lihat ada juga itu di wali kota di bawah itu apa yang ini nih, ada lantai, setengah lantai di atas tuh ya. Nah itu di bawahnya itu pernah bikin tenda-tenda saat 10 terakhir itu untuk itikaf. Ya. Nah ini tentang jumlah sholat witir, hal-hal diajukan ya. Nah, ini bagaimana tata cara dianjurkan bagi orang yang mengerjakan sholat tarawih untuk bersalam pada setiap 2 rakaat. Namun apabila sholat ini dilakukan dengan 1 salam dengan hanya duduk istirahat saja pada setiap rakaat sekali, maka sholatnya tetap sah meski dimakruhkan. Ini menurut 3 mazhab selain Imam Syafi'i. Nah, kalau kita kan dua kali salam, 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu yang lebih afdol ya. Menurut mazhab Hanafi, apabila sholat tarawih dilakukan 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka para ulama mazhab ini sepakat bahwa itu sudah mewakili 2 rakaat sholat tarawih dan sholatnya sah. Ini menurut mazhab Hanafi. Jadi kita boleh Pak, misalnya kita boleh di rumah 4 rakaat dengan keluarga, nggak masalah. Ya, hanya lebih afdol 2 begitu. Ini menurut mazhab Hanafi, ya. Terus kemudian dikatakan di sini, menurut mazhab Hambali, sholatnya sah tapi makruh kalau 4 itu ya. Sedangkan apabila 20 rakaatnya dilakukan dengan 1 kali salam, maka tetap terhitung 20 rakaat, jadi tetap sah. Menurut mazhab Maliki, sholatnya sah dan terhitung 20 rakaat, namun tidak mendapatkan pahala sunnah bertasyahud dan sunnah salam. Jadi ada sunnah tasyahud, salam. Ini menurut mazhab Maliki, ya. Setiap 2 rakaat kan ada tasyahud, ada salam, tasyahud, ada salam. Itu hukumnya sunnah, gitu. Menurut mazhab Maliki. Nah sekarang ini Mas Syafi'i bagaimana? Di Syafi'i kan ini yang kita anut. Tidak sah sholat tarawih kecuali dengan salam setiap 2 rakaat sekali. Nah kita ini sesuai dengan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, apabila seluruh rakaat dilakukan dengan 1 kali salam saja, maka sholatnya tidak sah. Meskipun pada setiap 2 rakaat sekali dilakukan duduk tasyahud. Duduk tasyahud awal ya. Terus sampai 20, baru kemudian 1 kali salamnya. Ini menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Sedangkan jika pada setiap 2 rakaat sekali tidak dilakukan duduk istirahat, maka para ulama mengatakan boleh 1 kali salam, berbeda pendapatnya. Di sini ada pendapat juga nih berkait dengan itu. Tetapi misalnya 20 ini setiap 2 rakaat sekali tidak dilakukan duduk istirahat. Sedangkan jika pada setiap 2 rakaat sekali tidak dilakukan duduk istirahat, maka para ulama yang mengatakan boleh 1 kali salam, berbeda pendapatnya. Nah, jadi kita lihat ini, mazhab Hanafi mengatakan duduk istirahat hukumnya dianjurkan dan boleh dilakukan pada rakaat yang keempat. Nah, baru duduk istirahat gitu. Dan ketika duduk istirahat itu boleh diisi dengan zikir, tahlil, atau diam saja. Ini mazhab Hanafi, Pak. Maksudnya kalau udah selesai salam, kemudian ada yang diam aja ya. Kemudian kita isi dengan sallu atau apa ya? Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an, atau sholawat atau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu boleh ya. Ini mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki, apabila berdirinya cukup lama maka dianjurkan untuk duduk istirahat. Karena itu dicontohkan oleh para sahabat. Namun apabila berdirinya hanya sebentar, maka duduk istirahatnya tidak dianjurkan.
Dianjurkan pula bagi orang yang melakukan sholat tarawih untuk duduk istirahat tanpa melakukan sholat. Silakan melihat pendapat yang lain. Di sini ada di bawah ya. Nanti ada pendapat. Nah, menurut mazhab Hambali, duduk tersebut dianjurkan namun tidak makruh meskipun tidak dilakukan. Sedangkan jika duduk tersebut diisi dengan doa, maka hal itu berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Berarti mazhab Hambali makanya lebih utama diem ya. Diem, nggak ada istirahat ya, diem aja. Nah, ini yang dipegang oleh ya saudara-saudara kita yang berpegangan dengan mazhab Hambali ada ya, dia hanya diam, tidak diisi dengan sholawat aja. Menurut mazhab Syafi'i, duduk tersebut dianjurkan sebagai implementasi dari contoh yang dilakukan oleh kaum salaf. Namun tidak ada riwayat menyatakan bahwa saat duduk itu terdapat zikir atau doa tertentu. Ya, dianjurkan pula bagi orang yang melakukan sholat tarawih untuk melakukan duduk istirahat sedikit lebih lama setiap 4 rakaat sekali, karena begitulah contohnya Nabi. Karena alasannya mengapa ada duduk yang agak lama, karena makna dari tarawih itu sendiri. Tarawih itu kan jamak dari tarwih, itu kan berasal dari kata rawaha yurawwihu tarwih, jamaknya tarawih. Artinya maknanya banyak istirahat gitu. Oleh karena itulah sholat tarawih ya lebih utama ya sebaiknya jangan terlalu terburu-buru. Ini sholat tarawih cepet banget ya kan. Nah, harusnya santai ya, maksudnya istirahat dulu baru nanti kita bangun lagi. Apalagi kalau imamnya itu bacaannya panjang, misalnya apalagi dengan niat untuk menghatamkan Quran. Nah, itu sebaiknya ada duduk istirahat ya. Nah, ini barangkali ada pertanyaan Pak tentang sholat tarawih. Nah, tarawih saya kira sudah maklum lah, tahu lah kita. Nah, tarawih itu adalah sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan, di bulan lainnya tidak ada ya. Dan sholat tarawih ini bagian daripada sholat qiyamul lail atau mendirikan malam, apalagi qiyamu Ramadan. Ya, sebaiknya kita juga jangan sampai malam Ramadan itu setelah habis Isya kita habiskan untuk tidur sampai dengan sahur. Ini puasanya anak-anak ini mah. Ini bukan, ini puasa orang awam. Kita harusnya kalau menurut Imam Al-Ghazali meningkatlah, tidak awam ya, khawasul, ya khawas aja deh, khawas dulu, khawas ya khawas itu ya meningkat lagi, lebih sholat sunnahnya diperbanyak, terus kita makna-makna juga ditingkatkan. Kalau khawas itu lebih tinggi lagi itu ya, lebih tinggi lagi. Kita mah khawas saja juga insya Allah mudah-mudahan bisa, insya Allah. Nah, silakan Pak Ustaz. Terkait ibadah Ramadan ini, Ustaz, ada sebagian dari sahabat kita itu mengatakan sholat ini, Ustaz, antara sholat isya dan tarawih itu ada yang sholat iftitah. Oh, doa iftitah. Oh, pembuka. Itu seperti apa sih dulu soalnya tentang apa sholat iftitah antara isya dan tarawih? Nah, itu saya belum mendapatkan tuh, belum jumpa. Boleh jadi dalam kitab-kitab yang lainnya. Sebenarnya sholat iftitah itu dianjurkan itu sebenarnya pada saat qiyamul lail. Nah, kalau pada saat qiyamul lail itu ada istilah ya diawali dengan sholat yang ringan terlebih dahulu gitu. Nah, itu sholat yang ringan terlebih dahulu itu maksudnya karena kita kan habis bangun kemudian wudhu. Nah, itu Rasulullah sangat menganjurkan untuk agar ringan, diawali dengan 2 rakaat sholat ringan. Ya, itulah mungkin yang disebut dengan sholat iftitah kali. Itu yang saya tahu seperti itu. Sebelum kita masuk kepada sholat tahajud, artinya dengan sholatnya itu setelah surat Al-Fatihah
suratnya yang pendek-pendek gitu. Maksudnya yang jangan terlalu panjang ya, Al-Ikhlas atau Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas gitu. Tapi kalau sholat iftitah jangan-jangan itu dari itu, karena dia termasuk qiyamul lail kan ini si sholat tarawih ini, maka itulah yang disebut dengan sholat ringan. Artinya bagian daripada mungkin sholat iftitah itu adalah bagian dari sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah agar melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Nah itu iftitah dalam rangka supaya tidak kaget ya. Jadi perlu ada semacam ya pemanasan, betul. Salatnya kayak sholat pemanasan ya. Iya. Kayak sholat sunnah mutlak gitu. Bisa saja niatnya itu bukan iftitah mutlak, ya bisa saja. Kalau sholat iftitah itu saya juga bingung juga itu di mana itu ya. Tapi kalau doa iftitah bagaimana itu? Nah di sini ada ini, ada ketentuannya sih tadi, hal-hal yang dilaksanakan. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jadi sebaiknya doa iftitah itu dibaca gitu. Tapi ada juga yang mengatakan nggak usah dibaca gitu. Tadi saya udah baca itu kalau salah dia. Jadi ada juga yang mengatakan, nah di sini nih kalau nggak salah ya, doa di antara takbiratul ihram dan bacaan surat Al-Fatihah. Doa ini tadi dikatakan, ini mazhab Malik, ini menurut mazhab Malik. Doa di antara takbiratul ihram dan bacaan surat Fatihah hukumnya makruh menurut mazhab Maliki. Berarti doa iftitah. Doa iftitah. Doa yang disebut oleh mazhab lain sebagai doa iftitah ini sudah seringkali disebutkan di sini katanya. Yang doa iftitah seperti ya itu di sini yang artinya subhanallah, subhanallah apa ya di sini kalau nggak ada subhanakallahumma ahmaduka dan seterusnya. Nah, atau dengan bacaan wajjahtu wajhiyah. Yang dulu tuh pernah tuh ya, subhanallah wa bihamdika, kan ada tuh bacaan doa iftitah kan macam-macam tuh. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoya itu kalau nggak salah ya. Ada juga yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada juga wajjahtu wajhiyah. Disunahkan pula agar menambah bacaan tasawuf dengan sholawat atas Nabi sama seperti sholat-sholat lainnya. Ini mazhab Malik. Dimakruhkan bagi makmum memperlambat takbiratul ihramnya hingga imam bersedia untuk rukuk. Nah, sebab ini menurut mazhab Maliki. Ini mazhab Maliki. Paling afdal bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih untuk melaksanakan sholatnya dengan cara berdiri atau apa ya. Jadi kalau yang lainnya itu selain Imam Maliki ya, ini yang berbeda pendapat. Selain Imam Maliki itu mengatakan doa iftitah itu makruh. Kalau yang lainnya sunnah. Hanya saja kita itu melihat imam ya. Imam itu kadang-kadang ya tidak ngasih jeda gitu. Kalau ulama mazhab Syafi'i itu lebih cenderung diberikan jeda. Setelah takbiratul ihram menuju surat Al-Fatihah. Bahkan setelah surat Al-Fatihah menuju surat yang lainnya itu ada jeda sedikit lah agar makmum membaca surat Fatihah. Mengapa? Karena itu juga sunnah hukumnya membaca doa iftitah. Kalau seandainya imamnya itu kayaknya cepat gitu ya, ya doa iftitah yang pendek aja. Ya, cukup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Enggak usah panjang-panjang atau yang subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu juga bacaan itu bisa juga. Ya, bacaan yang dibaca pada saat rukuk dan sujud itu ya.
Nah itu boleh, atau yang pokoknya lihat aja. Saya lihat ya namanya sholat tarawih memang kita tidak sempat membaca surat doa iftitah. Ya apalagi yang panjang ya. Kita nggak sempat. Kalau imamnya misalnya agak cepat, ya agak repot juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya, kadang-kadang kan itu ada yang wasol semuanya gitu ya. Nah, di masjid-masjid tertentu ada yang baca seperti itu. Maka doa iftitah itu nggak kebaca, paling pendek aja. Nah, hanya Imam Maliki saja yang mengatakan bahwa antara takbiratul ihram dengan dengan Fatihah itu makruh dibaca. Jadi diam aja, nggak usah baca, langsung dengerin imam membaca. Tapi kalau yang lainnya itu disunahkan membaca. Kalau bisa, karena kan kita ingin memperoleh pahala-pahala sunnah yang banyak, ya sebaiknya dibaca. Udah ini Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sedikit saja tentang sholat tarawih. Ya mungkin ini yang hal-hal yang ini aja, yang apa? Yang tertentu saja, yang lainnya saya kira udah biasa lah, artinya udah ini. Nah, itu. Terima kasih, mohon maaf. Billahi sallak wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.